gejolak dari warga karena dia jambret. Wah, setiap ada bengkel keluar pakai motor. Setiap ada kampung keluar. Wih, saya lihat lama-lama ke belakang. Loh, kok banyak sekali. Jadi, waktu berpikir itu yang ada di benak pikiran saya semakin dekat. Wah, mati. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gary Gerardo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa, seorang gembala sidang. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Pendeta Religius Setiawan. Halo Pak, Halo. selamat Bakudapa. Selamat Bakudapa. Nah, apa kabar ini Pak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Oke. Dalam naungan Tuhan. Bapak penamakan di sini Religius Setiawan. Ada nama panggilan yang lebih akrab Pak? Wawan. Oh, oke, berarti saya panggil aja Pak Wawan ya. Oke, luar biasa. Nah, apa kabar nih Pak Wawan? Puji Tuhan, baik dalam Luar naungan biasa. Tuhan. Kalau pelayanan pasti luar biasa ya Pak. Iya, selalu mengalami progres dari Tuhan. Oke. Nah Pak, kan ada pepatah tidak dikenal tidak disayang. Ya. Itu yang sering saya katakan kepada semua narasumber saya. Apa saya bisa tahu latar belakang seorang Pak Wawan itu seperti apa? Mungkin keluarganya atau berasal dari daerah mana? Soalnya ini kelihatan bukan berasal dari Manado nih. Ya, dari casingnya kelihatan bukan berasal dari Manado. Iya, Mungkin baik. Bapak bisa share. Baik Pak Ger. Perkenalkan, nama saya Pendeta Religius Setiawan. Sapaan akrab saya Pendeta Wawan ya. Memang kalau dari logat memang bukan orang sini, bukan orang sini. Kelihatan logatnya aslinya dari Jawa. Oke, dari Jawa. Tepatnya Pak di Jawa mana kalau boleh tahu? Di Jawa Tengah, di Sragen. Jadi dia berdekatan dengan Surakarta atau Solo. Kota Madya Surakarta, kami Sragen. Kotanya Pak Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo. Berarti ada saudara yang Pak Jokowi satu kota atau Bertetangga kota. bertetangga Ya, kota. bertetangga kota. Jadi kalau asli dari Sragen, dari Jawa, perbatasan dia dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, perbatasannya ada di kota kami di Sragen. Oke, berarti memang orang tua juga dua-duanya dari situ ya, dari kota itu. Mama dari Brebes, dari Bumi Ayu. Dari Brebes, mama dari Brebes, dari Bumi Ayu. Itu daerah Purwokerto ke sana, cukup jauh tapi masih di Jawa Tengah juga. Tapi papa asli memang dari kota Sragen. Oh, kota Sragen. Berarti memang sama sekali tidak ada darah Manadonya. Tidak istilahnya. ada. Wow, luar biasa. Nah, kalau Bapak saya boleh tahu ke Manado itu tahun berapa, Pak? 2010. Ke Manado tahun 2010. Itu sudah jadi pendeta atau? Belum. Oh, belum jadi pendeta. Nah, Pak, ini menarik sekali nih. Saya mendengar dari tim saya bahwa Bapak ini punya latar belakang yang cukup unik ya, yang tidak biasa dari yang lainnya. Katanya dulu Bapak memiliki, kalau saya bilang kejahatan ya, terlalu frontal kayaknya. Memiliki pelanggaran-pelanggaran yang lumayan parah lah saya bilang. Nah, Bapak bisa share mungkin kepada sahabat cerita yang menonton podcast ini, seperti apa sih pelanggaran-pelanggaran yang Bapak alami? Banyak ya. Kalau bisa diberi pertanyaan, Pak pernah ngelakuin ini? Hampir semua saya sudah lakuin. Oke, contohnya Pak seperti apa? Mulai dari apa dulu ya? Drugs, narkoba. Saya sempat jadi pemakai, kurir juga, pengedar narkoba, pemakai narkoba. Itu cukup lama. Ngeracunin generasi muda juga cukup lama. Boleh berapa tahun ya Pak? Lama, kurang lebih 3-4 tahun saya terjebak di dunia narkotika. Selain cuannya, waktu itu orang cuannya banyak loh di narkoba. Kan uangnya banyak. Jadi perputaran keuangannya besar. Selain itu yang dikejar juga kenikmatan waktu itu. Kenikmatan, kesenangan yang memang terbelenggu di narkotika. Banyak, selain narkotika, saya juga pernah jadi mucikari.
Wow, saya jadi mucikari ya. Mucikari, pernah jadi mucikari jual perempuan. Oke. Jadi jual-jual perempuan pernah, itu cukup lama. Perempuan-perempuan tersebut saya tampung. Saya tampung di rumah saya. Ada bapak saya, ada ibu saya, dan saya tampung perempuan-perempuan itu di rumah saya. Ada 5 perempuan yang saya tampung. Jadi waktu itu keluarga tahu ya? keluarga tahu, malah bapak saya sempat saya jadiin Angelo. Apa tuh? Ini bahasa yang lalu ya. Iya, Nah, Angelo itu antar jemput lonte. Oh, wow. Ya, jadi bapak saya pernah berikan peranan untuk jadi Angelo. Mama saya juga kasih tiap hari jatah uang. Jadi keluarga kami karena memang keluarga yang bertumbuh secara kerohanian yang tidak sehat. Keluarga kami keluarga yang nggak sehat. Rumah saya di Sragen itu walaupun miskin, kami memang dari latar belakang keluarga miskin. Jadi termiskin nomor 2 di dunia. Kenapa Pak nomor Ger. 2? Ya nomor satunya kan Hamdan ATT. Oh, yang ada lagunya Aku itu. manusia termiskin di dunia. Jadi nomor 2 jadi keluarga kami keluarga nomor 2 termiskin di dunia. Sekalipun keluarga termiskin, tapi rumah kami itu Las Vegasnya Sragen. Oke. Yes. Jadi saya punya relasi rekanan itu dari kalangan bawah sampai atas. Waktu itu sudah ada backingan cukup kuat karena saya bergerak juga di narkotika, apalagi saya punya anak buah perempuan banyak. Jadi laki-laki hidung belang kan banyak. Mulai anggota dewan ada, mulai dari TNI, Polri banyak. Jadi apalagi rekan-rekan preman. Jadi ngumpulnya di tempat kami. Tempat perjudian ada di situ. Tempat ngedrugs juga ada di situ. Oke. Jadi tiap hari nanti kalau judi kan setahu kalau kita main remi atau domino. Judi juga. Ada. Jadi nanti setiap kali yang menang sisihin 10.000, 20.000, 10.000, 20.000. Ngumpul tuh satu malam bisa sampai 1 juta, 2 juta. Itu untuk siapa? Saya berikan ke mama saya supaya diam. Oke. Jadi keluarga kami keluarga punya latar belakang yang berantakan, nggak sehat dalam kerohanian. Saya dididik dari kecil, memang masih ingat memori saya sampai sekarang nggak pernah bisa kehapus. Kelas 3 SD papa pernah bawa saya ke tempat perjudian, di situ juga lokalisasi. Jadi waktu itu ada temannya ngomong begini, Pri, nama bapak saya kan Supri. Pri, kok anakmu mbok gorene kan gitu. Kok anakmu kamu bawa ke sini gitu. Anak kecil kok kamu bawa ke sini. Jawaban papa saya masih ingat. Supaya dia tahu medan peperangan sesungguhnya. Itu seperti ini. Supaya tahu medan peperangan sesungguhnya. Jadi mungkin dari kecil keluarga saya sudah di setting sama orang tua. Walaupun mungkin orang tua nggak ada orang tua yang pengen anaknya bertumbuh menjadi orang yang tidak baik. Iya. Salah satunya itu banyak. Saya juga pernah jadi jambret. Jadi Jambret juga. Jambret pernah cukup lama jadi jambret. Kenapa bisa jadi jambret? Karena waktu itu terjebak di lingkaran narkotika, nggak bisa terlepas. Dan minimal 1 minggu kita 3 kali make, butuh uang banyak. 1 gram waktu itu kami belanja 1,4 juta. 1 gram sekarang waktu saya pulang, teman-teman waktu bulan kemarin ya kesempatan pulang ngurus project Dunamis Worship album rohani. Waktu pulang saya ketemu teman-teman bandar, saya sambil injili mereka untuk memperkenalkan kepada Tuhan supaya mereka juga ngalamin Tuhan. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol, sekarang harganya udah 800.000 per gram. Waktu saya masih 1,4. Bayangkan sekarang lebih murah. Kalau bensin mahal, narkoba lebih murah. Ini nggak bahaya Indonesia. Narkoba lebih murah. Ya, bahaya Indonesia. Oke, berarti Bapak ini ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
ada narkotika di situ di rumah, Yes. menjalani mucikari di Ya. situ, perjudian. Ya, perjudian. Jadi papa saya juga bandar togel. Waktu itu ada bandar togel Capcikia, Singapura, Malaysia. Jadi Kayaknya masih ada juga sih itu sampai sekarang. jadi bapak saya pernah jadi bandar itu, pernah jadi narapidana juga, ketangkep juga. Jadi keluar mama pernah pemabuk, mama juga penjudi. Jadi keluarga perokok. Jadi keluarga kami udah dibilang nggak sehat, memang nggak sehat. Jadi bertumbuh. Terus saya bertumbuh memang dalam pertumbuhan dampak dari kepahitan. Oke. Saya pahit karena keadaan. Kenapa harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang nggak mampu? Faktor ekonomi. Iya, itu ekonomi. Terus lihat papa juga kehidupannya nyakitin mama terus. Oke. Terus dihina tetangga. Akhirnya bertumbuh jadi pribadi yang keras. Oke. Berarti bayangkan, berarti tetangga-tetangga juga otomatis tahu ya. Tahu. Dan tetangga sangat bersyukur sekarang ya. Kalau untuk sekarang sangat bersyukur. Kota Sragen khususnya Kuung Sari daerah saya itu aman sekarang setelah saya mengalami Kristus. Sebelum mengalami Kristus nggak pernah aman. Jadi aduh tempat onar. Jadi saya resik di kampung. Resik ke siapapun. Termasuk RT ya. Jadi nggak ada yang ngalangin. Jadi saya nampung wanita-wanita malam nggak ada yang Itu nggak ada menghalangi. yang ada yang itu sekitar tahun berapa, Pak? 2008. Oh, sekitaran tahun 2008. Dan waktu Bapak dibawa ke perjudian sama kayak dari ayah Bapak itu di umur berapa? Dibilang biar tahu medannya keras. Itu dari kecil. Kalau umurnya saya nggak ingat, tapi kalau kelasnya saya masih ingat kelas 3 SD. Kelas 3 SD. SD, Kayak kaget. anak-anak Bapak saat ini. Bahkan jadi sahabat cerita di dalam studio juga ada istri, ada anak-anak. Ini anak yang tertua kelas berapa? Nah, anak tertua kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya. Berarti kalau yang ini yang Yang ini Papua kelas 6 udah besar dia. kelas 6 berarti bayangkan jauh lebih kecil dari itu Bapak sudah tahu Sudah punya seperti itu. Sudah tahu. Dan memang ternyata bahaya juga ya Pak. Bapak masih ingat kata-kata dari orang tua Bapak bahwa supaya Sangat bahaya. Makanya untuk kita semua orang tua jaga perkataan kita. Jangan lepas perkataan yang tidak baik dan itu akan terekam di memori anak-anak. Itu pasti. wow. Nah Pak, saya juga tertarik. Nah tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak tuh sempat jambret karena narkoba. Nah, saya sempat belajar, beberapa narasumber di sini katakan kalau pengedar narkoba itu hanya sekedar mengedar, dia itu kaya, banyak uang, bisa banyak uang. Tapi bahaya kalau pengedar itu sekaligus pemakai. Iya. Itu tekor biasanya. Bangkrut. Bangkrut. Dan itu Bapak alami. Saya berarti. alami. Karena saya make, habislah semua. Jadi uang biasanya kan saya dapat uang nih dari anak-anak asuhan saya. Belum Dari ada yang ngutang juga ya. Wanita-wanita yang ini kan satu waktu itu 250 nopenggo sampai 300 sotem. Jadi main sotem bukan long tem. Jadi satu kali main dengan om-om itu 250 sampai 300. Nah, saya dapat bagian itu 100.000. Oh. Jadi dapat bagian 100.000 dari satu klien. Jadi nanti dari om-omnya, dari pria-pria hidung belangnya, saya juga dapat 100.000. Jadi dapat 200.000 nih. Nah, kali 5. Jadi kali 5 mungkin ada 1 juta. Belum kalau mainnya bisa sampai 2-3 kali. Nah, iya. Tapi karena saya terjebak di narkoba tadi, saya juga make. Jadi uang-uang itu saya habisin semua. Terus anak-anak asuhan saya ini lari semua. Sedangkan saya masih terbelenggu. Akhirnya saya nggak ada penghasilan dari perempuan-perempuan malam dan jadi istilahnya juga bangkrut juga di bagian mucikarinya ya. mucikarinya. Akhirnya Bapak mengambil cara pintas yaitu Jambret. dengan menjambret. Jambret. Lumayan berapa lama Bapak mengalami itu? Cukup lama. Menjambret itu ya. Cukup lama.
Wow, ini sudah di tahap lebih berbahaya ya, Lea. Lebih Karena berbahaya. kalau yang lalu bermainnya di dalam saja istilahnya begitu orang-orang yang ada di rumah. Tapi kalau ini kan sudah, kalau jambret kan harus Dengan keluar. segala resiko. Itu Iya. ambil segala Nah, yang resiko. saya penasaran nih Pak, Bapak ini besar di keluarga Kristen ya, karena kalau melihat orang tua juga tidak melarang. Apa Tak. memang karena faktor ekonomi? Jadi saya besar di tengah-tengah keluarga sebenarnya papa Kristen, mama Muslim. Oh, dua agama ya, Dua Papa agama, Kristen. papa Kristen, mama Muslim, dan itu berjalan berbarengan ya, bersamaan. Saya memilih waktu itu ikut jalannya mama. Oh, jadi di Jadi saya KTP-nya Muslim. Saya dari Muslim, saya sempat sekolah di daerahnya mama, itu di MTS Al Ma'arif di Kaliwadas di Bumi Ayu. Saya pernah sekolah di situ. Saya sempat mengecap pendidikan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Oh, samad. tahu ya Bapak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tamun, walaupun saya nggak mendalami ya, lebih cenderung suka kehidupan bebas. Oh, jadi istilahnya tetap hanya kalau walaupun Muslim tetap juga cuma Muslim KTP. Jadi mama juga KTP, saya KTP. Papa apalagi Kristennya Kristen KTP, jadi nggak ada pendidikan kerohanian, nggak ada. Dan bertumbuh, kalau bilang nggak dididik, ada orang tua nasihati jangan gini jangan gitu, tapi lingkungan, jadi lingkungan yang sudah memang dibawa oleh bapak sebenarnya. Jadi seperti kalau bapak ini ngomong apa, bapak juga gitu kok. Oh, tidak menjadi teladan. Iya, jadi teladan. Papa mau ngomong apa, papa juga nggak gitu kok. Iya, sekalipun papa begini, setidaknya anak papa nggak seperti terus. Kehidupan saya sudah banyak kekecewaan, jadi sudah lebih enjoy seperti itu. Jadi akhirnya orang tua lebih milih, karena saya lebih keras juga. Saya orang yang memang tergolong orang yang temperamen tinggi. Jadi banyak kejahatan saya lakukan. Teman-teman saya di Kota Sragen juga tahu saya. Orang Manado bilang, wah gila ini. Orang Seno. Jadi orang yang memang berantakan, temperamen tinggi, apapun yang dilakukan, jadi nggak ada yang bisa ngelarang. Oh, itu Bapak itu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3. Bapak anak ke? Pertama. Oh, ya paling merasakan apa yang menjadi tantangan hidup juga ya. Anak pertama apalagi. Waktu itu masih ingat ya, saya pernah nyimpen sabu-sabu itu di adik saya yang paling kecil, perempuan. Adik saya masih SD, saya simpan sabu-sabu, saya titipin ke dia supaya kalau digerebek, gak mungkin polisi gerebek anak-anak. Itu pernah saya sampai ngalamin. Jadi keluarga kita separah itu. Udah miskin, hidup di dalam kejahatan, parah. Dengan pandangan masyarakat, tetangga sekitar pasti juga kurang baik ya. Iya. Karena sudah seperti itu. Bahkan pernah nggak banyak orang yang tahu, tapi pernah saya juga menghilangkan nyawa seseorang. Jadi sempat juga sempat ngalamin itu. Tapi nggak disengaja sebenarnya, karena kasus dari tadi penjambretan tadi, daripada saya yang mati, lebih baik dia yang mati. Jadi pernah ngalamin. Wow. Jadi separah itu. Kalau dibilang kejahatan apa yang belum saya alami, semua saya alami. Kejahatan saya pernah jadi pelaku semuanya. Tapi itu loh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah Pak, ini yang ingin saya tanyakan. Nah tadi kan Bapak sudah bilang bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah cara Bapak akhirnya bisa bertobat nih dari semua yang saya bilang pelanggaran dengan bahasa yang halus ya. Karena kalau bilang kejahatan, wow, semua itu bagaimana akhirnya Bapak bisa bertobat? Unik. Tuhan punya cara yang begitu unik. Tuhan nggak kurang cara untuk memperkenalkan pribadinya dimanapun tempatnya, tidak terbatas. Kalau dia
mau memperkenalkan pribadinya dan mau tinggal hidup di tengah-tengah pribadi kita. Dia akan membawa kita dengan cara-cara yang hebat. Benih doa. Kalau menurut saya ini benih doa. Benih doa dari mana? Ini nanti saya jelaskan. Saya mau saksikan. Benih doa dan seperti apa rentetannya. Benih doa dari Oma. Timbah, simbah ya. Oma dari ibu Papa. dari Papa. Ibu dari Papa. Seorang Kristen yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang di Firdaus, Mbah tersenyum melihat saya. Mbah yang waktu itu mungkin, kok Tuhan gak jawab ya, mungkin begitu. Iya. Setiap kali itu sampai meninggal saya belum bertobat, keluarga kami belum dipulihkan. Tapi hasil doanya setiap pagi jam 5 subuh itu Mbah selalu doa, sebut nama saya. Walaupun saya udah marah, sebut nama, membudruk kayak gitu orang Jawa, bikin sakit kepala, teriak-teriak pagi-pagi udah sebut-sebut orang punya nama, agamaku gitu. Jadi nggak usah ganggu privasi orang, apalagi disebut-sebut. Tapi setelah sekarang saya menjadi pengikut Tuhan dan jadi abdi Tuhan, baru sadar, oh ini kekuatan doa ini benih doa. Amin. Nah, benih doa dari seseorang. Jadi untuk kita semua jangan pernah merasa doa kita nggak dijawab. Suatu kali kelak kita akan tertuai dari benih-benih doa tersebut. Jadi dari benih doa tersebut, satu kali cerita rentetannya, saya jambret orang, nggak mau melakukan tindak kekerasan. Karena ada beberapa kejadian yang waktu itu buat saya, kalau boleh kerja tapi nggak usah numpain darah. Jadi kita nggak usah bawa sajam, nggak usah bawa ulek-ulek, rakitan, pistol. Jadi kita kerja bersih. Jadi kita kerja bersih. Kita tentukan targetnya, kita eksekusi, kita putus di mana, nanti larinya kemana. Kita udah gambar skenario dulu. Sudah terorganisir. Iya sudah. Nanti habis dari sini biasanya selalu kerja. Saya putus di tempat ini, nanti saya ganti baju di tempat ini, saya tinggalkan motor di tempat ini. Saya pulang nanti naik ojek. Biasanya gitu. Jadi itu seperti itu. Hilang. Nanti kami ketemu di mana, itu terorganisir semuanya. Jadi waktu itu sudah cukup matang. Dengan kesepakatan kita nggak lakukan pertumpahan darah lagi. Dengan kesepakatan seperti itu. Tapi memang Tuhan itu unik. Ini kualitas doa, ini benih doa yang akhirnya waktu lakukan penjambretan tersebut, korban, saya dapat tas itu dari pegawai Bank BRI kalau saya nggak salah. Itu Bank BRI, ada laptop saya dapat, sempat lihat berapa mungkin uang nasabah, banyak di situ. Dan saya sudah bawa, saya tukang putusnya, teman saya joki, ada beberapa teman yang bayang-bayang, bahasanya bayang-bayang ya Pak Kir. Jadi kalau di bahasa penjambretan itu bayang-bayang itu seolah-olah nanti ikut ngejer. Tapi ternyata orang dalam. Cuma ngalin perhatian mereka. Seperti itu. Tapi waktu itu saya lihat bayang-bayangnya hilang. Bayang-bayang hilang, nggak ada ini bayang-bayang. Terus ngoceh. Jadi korban saya waktu itu ngoceh, teriak-teriak. Biasanya kan nggak sampai ngoceh, saya sudah takut-takutin pakai senjata kan udah diam. Dan waktu saya putus, saya nggak bawa senjata, dia ngoceh, dia teriak-teriak. Nah waktu itu ada anak SMP, saya masih ingat, ini anak SMP juga berani, perempuan lagi. Jadi waktu ngoceh yang pertama kali ngikutin saya, ngejar saya itu justru anak SMP, pakai motor Supra waktu itu. Jadi dia ngejar walaupun nggak kekejar sekali, tapi dia ngejar dan dia menimbulkan satu gejolak dari warga karena dia jambret. Wah, setiap ada bengkel keluar pakai motor. Tetap ada kamu keluar. Saya lihat lama-lama ke belakang. Loh, kok banyak sekali. Jadi, waktu berpikir itu yang ada di benak pikiran saya semakin dekat,
wah mati. Mati sudah ada di pikiran. Mati. 3 bulan sebelumnya ada insiden yang cukup parah dan itu pasti membekas di mereka juga, karena waktu itu 2008 heboh-hebohnya penjamretan di Sragen, saya dan tim pelakunya. Jadi saya berpikir ini kalau nggak mati cacat saya, pasti dihakimi ini berat. Di titik itu saya baru keinget Tuhan. Biasanya orang mau mati baru ingat Tuhan. Saya keinget Tuhan, tapi nggak keinget Tuhan dari mama. Tapi saya ingat Tuhannya dari papa, dari oma. Langsung teringat. Saya mungkin di bawah alam sadar saya ke distrik oma sebut ya. Ya nama Tuhan Yesus. Dan saya akhirnya waktu itu ngomong Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus benar-benar ada dan benar-benar bisa selamatkan Wawan, selamatkan saya dari kejaran masa ini, saya janji. Ini janji seorang pria Tuhan. Jadi saya janji saya mau bertobat, saya mau tinggalkan semua kejahatan saya dan saya mau mengikut Tuhan. Itu janji saya. Saat itu ya. Saat itu. Dan seketika begitu saya ngomong begitu di atas motor, ini bawa tas di atas motor, keinget Tuhan Yesus. Bayangkan saya ngalami perjumpaan pribadi, bukan nanti. Bukan secara spiritual dan sebagainya. Soalnya pendeta pernah ketemu saya marah-marah sama pendeta. Saya pernah, saya panggil Om Bing, Pak Cornelius Widodo, pendeta Cornelius Widodo dari Gereja Bethel Indonesia. Injil sepenuh dari GBIS, itu pernah nginjilin saya dan saya marah-marah. Jadi tapi Tuhan punya cara yang unik. Iya. Tuhan memperkenalkan pribadinya dan mau menyelamatkan saya di tengah-tengah kerumunan massa. Dan Tuhan pakai satu orang pemuda waktu itu, yang menyelamatkan saya sama teman saya. Jadi dia cuma kode saya tas gitu, dia kode saya untuk kembalikan tas itu, nggak pikir 2-3 kali, langsung saya buang aja tas itu. Walaupun teman saya marah, sampai kenapa kamu nggak ambil dulu baru buang. Teman udah selamat bersyukur masih mikir ambil lagi. Jadi waktu itu langsung saya buang tas itu, langsung saya buang. Dan saya tengok ke belakang, ya, anak muda ini malangin motornya, nyetop warga untuk meneruskan mengejar saya. Di situ mau nangis, tapi nangisnya nangis bahagia. Akhirnya jadi, wah Tuhan. Itu mau Bapak kenal orang itu? Enggak kenal. Biasanya juga walaupun tasnya udah dikembalikan kan tetap dikejar. Biasanya tetap dikejar. Harusnya tetap dikejar. Kalau lihat di berita-berita, iya. Penjamretan di Jawa, pencurian, wah itu dihakimi sedemikian rupa. Jadi, tapi itu enggak lolos dan tidak dikejar. Wow, itu bantuan dari mana, orangnya tidak dikenal. itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Itu perjumpaan saya dengan Tuhan. Dan itu perjumpaan yang membekas. Perjumpaan yang apapun nih yang sekarang saya alami, saya nggak pernah lupa. Saya nggak akan pernah putus asa. Saya nggak akan pernah nyerah karena saya melihat Tuhan itu benar-benar hidup menyelamatkan saya. Dia pakai cara itu supaya Tuhan waktu membentuk saya untuk menjadi abdinya yang militan, saya tetap kuat. Dan saya nggak bisa melupakan Tuhan, nggak bisa nyerah karena saya punya pengalaman yang menurut saya, ini luar biasa, amazing Tuhan. Dasar. Nah setelah itu Pak gimana? Setelah Bapak kembali ke rumah, masuk kamar, saya suruh teman saya namanya Ayom, kamu pulang, udah pokoknya pulang, saya mau istirahat karena kejadian tadi
traumatik. Trauma ada. Jadi nggak ada orang seberani, semua orang wah nggak takut mati ada. Ketakutan kalau sudah ketemu berhadapan dengan maut tetap takut. Jadi gemeteran sih, pucat juga. Saya mau istirahat. Saya pulang, saya masuk kamar, saya lihat Alkitab. Oh. Saya lihat Alkitab. Alkitab itu karena rumah kami pitate, jadi Alkitab itu berdebu. Debunya itu tebel. Sudah lama tidak dijamah. Tak terjamah. Bukan cuma 1 minggu sekali, 1 tahun sekali pun tidak. Jadi umur wah udah berabu, udah tebel sekali. Wah, ini ada Alkitab nih. Saya angkat, saya bersihkan. Nah, di situ saya berdoa sama Tuhan. Gak bisa doa nih. Cuma ngomong sama Tuhan benar-benar ada tuh tadi ya. Saya bilang gitu. Kalau benar-benar Tuhan berkehendak saya ini jadi pengikut Tuhan, saya mau lihat Tuhan bicara. Saya bilang gitu. Saya mau lihat Tuhan bicara, Tuhan ngomong sama saya lewatnya Alkitab ini. Saya buka Alkitab itu. Wah, nangis Pak Ger, nangis. Keren Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan saya kembali. Itu ayat emas ya. Jadi satu rema yang sampai sekarang saya nggak lupa. Itu di Yesaya 48. Yesaya 48 ya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 11. Itu ayatnya seperti apa Pak? Yesaya kalau tahu. Yesaya 48 ayat 8 sampai 11. Gini bunyi ayatnya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh karena kemasyhuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Itu yang Bapak Baru kejadian tadi, nggak mati. Wah, ini kasih Tuhan luar biasa. Sini juga dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi waktu dapat ayat itu kayak tentu ngomong langsung gitu sama saya. Nangis, speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Cuma di pikiran waktu itu saya harus ke gereja. Saya harus ke gereja, saya harus temuin hamba Tuhan di sana. Pendeta, waktu itu saya nggak mengenal kata hamba Tuhan. Waktu itu saya harus ketemuin Bapak Pendeta di sana. Jadi waktu itu saya langsung mandi, ganti baju, pakai baju rapi, karena mau ke gereja. Jadi baju rapi, terus sempat ditanya papa mama. Biasanya kalau saya pakai baju rapi, biasanya ini ke tempat campur sari. Tahu Pak Gir campur sari itu kalau di sini disko tanah, kalau di sana campur sari dangdutan. Nanti kalau sudah pakai baju rapi pasti pulang tuh berantakan, nanti ada kasus aja pokoknya. Jadi gitu. Waktu itu mama langsung tanya, kemana lagi? Kok udah pakai rapi-rapi? Kasihan mama ini. Kamu nakal yang lain boleh, tapi jangan begini. Nanti kamu, mama pikiran apa segala macam mama katakan. Dan saya bilang, saya mau ke gereja. Papa mama diem. Langsung lihat-lihatan nih. Siapa yang buatmu seperti ini? Tuhan Yesus. Mama nggak bisa ngomong apa-apa, Papa nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti nggak percaya. Bahkan banyak orang waktu itu ngiram pertobatan saya modus. Saking memang saking memang apa ya, kepala batu mungkin ya, orang yang nakal kepala batu yang mungkin nggak bisa bertobat. Jadi waktu itu langsung saya ke gereja. Singkat cerita saya ketemu dengan Pak Pendeta, kaget, loh ada apa Wan? Saya mau pengakuan dosa. Saya pengakuan dosa sama pendeta, apa yang saya lakukan?
Saya juga mau menyerahin diri waktu itu ke kantor polisi dengan segala kejahatan yang saya punya. Tapi Pak Pendeta bilang, jangan dulu. Kamu kuat dulu. Oh iya. Kamu kuat dulu di dalam Tuhan. Setelah kamu kuat, terserah apapun keputusanmu. Kamu kuat dulu, karena saya lihat Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan untuk jadi pengikut Tuhan. Dan tiap siang waktu itu saya rajin datang ke gereja untuk doa. Jadi itu aktivitas saya waktu itu, saya rajin datang ke gereja untuk berdoa. Dan walaupun tantangan nggak langsung ya, jadi awal-awalnya teman-teman tetap masih datang nawarin sabu-sabu. Pas bertobat dikasih gratis. Oh. Jadi Gimana cara iblis ya ngalami jatuh bangun sempat lagi, ngalami jatuh bangun. Jadi karena memang waktu itu sulit untuk ngelepas sabu, sulit. Ngelepas ngerokok nggak begitu sulit menurut saya, tapi waktu itu ngelepas sabu itu sangat sulit. Ngalami jatuh bangun, sampai akhirnya saya benar-benar menang. Wow, luar biasa. Seperti itu. Respon keluarga seperti apa melihat Bapak sekarang sudah seperti ini? Respon teman-teman, respon tetangga. Respon tetangga, teman-teman, sampai pernah Ibu Haji. Iya. Ibu Haji yang di tetangga saya, waktu saya pulang, Wan, dia bilang, ya Mbah, saya bilang Mbah Haji, ya Mbah, aku itu lo mimpi kamu. Mimpi apa Mbah? Kamu wajahnya tuh bersinar. Saking memang dulu saya nakal sekali, akhirnya dari gelap menuju ke terang, jadi berkat. Direspon keluarga, respon teman, respon tetangga, itu nggak percaya tapi takjub dan bersyukur tentunya. Apalagi keluarga saya, waduh, nggak ada yang membuat mereka lebih baik ya selain pertobatan saya. Orang tua masih ada, Pak? Puji Tuhan masih ada. Wah, sungguh suatu. Saya pun mendengar ini saya bingung sendiri ya. Saya sampai terheran-heran bagaimana orang bisa berubah dengan luar biasa, semua karena dan luar biasanya Tuhan mengubah bukan cuma saya. Okay. Tuhan ubah keluarga saya, semuanya. Papa saya, mama saya, adik-adik saya dirubah Tuhan. Adik saya yang bungsu, puji Tuhan juga jadi hamba Tuhan. Oh, jadi hamba Tuhan. Jadi hamba juga. Tuhan. Dan dulu rumah yang pitpate, bukan itunya ya, bukan itu. Tapi caranya tuh hanya melepaskan semua kutuk kemiskinan, dia pula putuskan. Jadi rumah yang dulu, saya waktu kemarin pulang nangis sama Tuhan. Rumah yang dulu pitate, nggak tersisa satu pitate pun. Wow, Tuhan balikan keadaan. Tuhan balikan keadaan. Yang dulu punyanya cuma ontel, sepeda ontel juga. Karena punya motor, kredit pun kreditnya papa saya gadein karena kenakalan saya, jadi nggak punya apa-apa. Tapi walaupun dulu penghasilan itu habis semua di narkoba, punya uang hasil ini juga habis semua di narkoba, jadi nggak ada yang tersisa. Dan begitu pulang kemarin lihat, wah Tuhan baru semua. Di rumah ada mobil, Tuhan, wah Tuhan rubah keadaan keluarga kami. Wah, luar biasa. Sungguh sukacita saya mendengar kesaksian ini. Yes. Wow, speechless saya Pak mendengarnya. Oke, dan saya ingin bertanya Pak. Nah, tadi kan respon keluarga juga sudah ada dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya. Waktu itu lelah. Jadi jatuh bangun ya. Jadi saya batu bangun. Tiap siang doa. Saya rajin sekali doa setiap siang. Tapi masih sering jatuh bangun, curi-curi nyabu. Karena ditawarin gratis. Cuma pinjam alat. Kebetulan saya punya keahlian, keterampilan waktu itu buat bom. alat penghisap sabu. Jadi teman pinjam alatmu, nanti tak kasih. Jadi awalnya bisa nolak, tapi keinget rasanya. Jadi akhirnya sempat jatuh. Tapi sempat waktu itu lelah. Tuhan, masa saya begini terus. Jadi waktu satu kali saya berdoa, saya ngomong cuma saya sama Tuhan yang dengar. Saya ngomong begini, Tuhan, saya mau melayani Tuhan.
saya mengabdikan diri seutuhnya menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, saya pengen jadi pendeta Tuhan. Saya bilang begitu, saya pengen jadi hamba Tuhan. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa, karena saya tahu waktu itu mau kuliah kan butuh biaya. Biayain apa? Nggak mungkin biaya dari hasil jambret. Nggak mungkin lakukan kejahatan ya, maksudnya saya cuma ngomong sama Tuhan. Begitu amin, ini luar biasanya. Gembala sidang saya ngomong begini, Bapak rohani saya, Pendeta Robert Theo Buring, dia bicara begini, Wan, kamu jadi pendeta ya? Kamu melayani Tuhan. Wih, kok tahu gitu? Kok tahu? Jadi begitu Om Robert ngomong begitu, saya, iya Om, tadi saya baru doa sama Tuhan bilang gitu Om. Kalau gitu kita sepakat, kita doa, kita cari sponsor untuk biayain kuliah kamu nanti. Mau. Nggak lama 1 bulan saya dapat sponsor. Ini dari saudara jauh dari bapak saya yang jadi sponsor, yang sudah jadi hamba Tuhan. Jadi beliau Tuhan kirim, namanya Om Lewi Eko Priyono. Dia melayani Jakarta saat ini. Saya nggak pernah lupa, Tuhan pakai beliau juga jadi sponsor saya waktu itu. Waktu itu saya mau disekolahkan pertama di Majalengka. Saya mau disekolahkan, Pak Ger waktu itu mau dibawa ke Majalengka, dan mereka berpikir waktu itu jangan di Majalengka. Kalau di Majalengka masih di area Jawa, nggak tahan pembentukan nanti di asrama untuk jadi abdi Tuhan. Nanti lari dari sekolah Alkitab, dari asrama nanti ke jalan lagi. Bagaimana mereka bicara, bagaimana kalau kita kirim Wawan ke Bitung. Salah sih. Bitung tuh mana? Bitung sini ya, Jawa Barat ya? Bukan. Bitung mana ini? Saya tanya. Bitung Manado, Sulawesi Utara. Waduh, Sulawesi Utara sendirian nih. Kamu mau nggak? Karena memang kerinduan saya memang jadi abdi Tuhan waktu itu. Mau. Jadi sudah, besok kamu siap-siap dah. Kamu berangkat ke Bitung, ke Sulawesi Utara. Jangan lama-lama di Jawa, nanti kamu parah lagi. Jadi waktu itu langsung dibawa ke Jakarta dulu. Ke Jakarta, ke rumah Bapak Pendeta Lewi Eko Priyono. Di sana kurang lebih 3-4 hari, terus saya diberangkatkan ke Manado. Oh, jadi dari situlah akhirnya Bapak sekolah di sini. Ya. Di mana Pak kalau sekolah di sini? Di Pinangunian. Oh, di Pinangunian. Yeah. Sekolah di sini dan akhirnya pelayanan di sini. Yes, disiapin. Wah, luar biasa ya. Dari perjalanan di sana, hancur-hancuran di sana, banyak pelanggaran di sana, minta jadi pendeta, Tuhan utus ke Bitung. Yes. Wah, indah sekali. Akhirnya melayani di sini. Walaupun saat itu sempat pengennya bukan di Bitung. Kerinduannya selesai nanti melayani di Papua. Oh, oke. Dan waktu itu nggak punya kerinduan untuk jadi gembala sidang. Nih, jadi waktu itu nggak punya kerinduan. Kalau bisa milih, penginjil deh. Oh iya. Waktu itu jadi penginjil, sambil kan saya punya beberapa keahlian di kuliner. Di waktu itu sambil buka usaha, prioritas saya tetap menginjil. Tapi dia kan yang memberikan setiap jawatan yang dia berikan. Akhirnya Tuhan meletakkan jawatan saya memang sebagai gembala sidang. Tuhan tetapkan pula di kota Bitung, dan akhirnya saya melayani di kota Bitung, dipertemukan dengan istri. Oh, luar biasa, rencana juga Tuhan indah ya. Di kota Bitung. Akhirnya dapat istri di daerah Sulawesi Utara. Ya, kami melayani merintis di kota Bitung di sini. Oke. Nah Pak, itu kan kejadian sudah lama. Umur berapa Pak waktu itu kalau boleh tahu? Masih muda ya. Boleh 20-an ya? Iya. Wow. Nah, ingin saya tanyakan Pak, kalau seandainya waktu bisa diputar nih, apa Bapak memilih untuk bisa tetap menjalani kehidupan seperti itu dan berakhir jadi pendeta seperti ini, atau kalau Bapak boleh memilih tidak ada kejadian itu tapi Bapak juga bisa menjadi pendeta seperti ini? Kalau bicara tentang pilihan,
diberhadapkan dengan dua pilihan itu, kalau bisa diputar kembali ya Pak Geri, Iya. saya lebih memilih tidak terjadi Kejadian seperti itu. kejadian-kejadian masa lalu saya seperti itu. Kenapa Pak seperti itu? Jadi untuk teman-teman semua juga jangan pernah merasa pengen jadi orang lain, punya kesaksian yang katanya wah ini wah, Biasa. iya kan. Enggak. Itu menyakitkan semua. Membekas. Banyak trauma. Banyak penyesalan yang yes bener, Tuhan sudah selesaikan semua. Iya. Tuhan sudah ampuni. Tapi kita punya hati nurani. Apalagi semakin mengenal Tuhan. Bukan terintimidasi, bukan ya? Bukan. Tapi kita kadang-kadang pas doa duduk sendiri itu kayak, Tuhan, gimana nih nasib keluarga orang yang saya jahatin dulu? Kalau boleh, nggak ada juga nih tato-tato nih bersih di badan. Kalau boleh dulu nggak make, jadi dulu juga sempat ngelalot ya karena make. Jadi kalau boleh banyak hal yang jadi penyesalan. Kalau boleh dari dulu kenal Tuhan, dan jadi penyembah Tuhan, itu keren. Itu ya. Jadi Tuhan kan punya cara, dan nggak ada yang nggak berharga. Kita semua berharga. Kita semua punya pengalaman dengan porsi masing-masing. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir, wah saya biasa-biasa ini. Apalagi mungkin bertumbuh dari keluarga yang nggak pernah buat kejahatan. Kayaknya nggak ada cerita nih hidup. Iya, Loh, justru bagus. Banyak cerita dong tanpa menyentuh kejahatan. Ceritamu terus bergaul kok dengan Tuhan. Ya. Luar Iya, biasa. itu kan sempat saya pikirkan dulu Pak, saya ketika mendengar banyak kesaksian. Oh ini sempat jatuh, ini saya sempat pikir kok saya nggak ada kesaksian ya. Nah, saya malah pengen, karena saya pengen seperti itu. Malah justru kesaksiannya apa? Saya dari kecil puji Tuhan terus bergaul dengan Tuhan. Iya. Nggak punya banyak penyesalan. Mau diceritakan ke anak juga. Oh, anak nggak mungkin nanti ikut kayak jalannya papa ya. Ya enggak lah. Iya betul sekali ya. Kalau bisa kamu jadi berkat dari kecil. Iya, karena Berdampak orang kan dari banyak kecil. yang pikir Berprestasi. dari kecil di gereja terus tidak ada kesaksian luar biasa seperti hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, tapi ternyata sebenarnya di balik kesaksian itu lengkali ada yang memilih untuk kalau boleh ya saya dari kecil sudah di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan. Karena banyak juga Pak kan yang memang di jalan yang seperti Bapak alami dulu dan tidak lolos. Seandainya dari kecil saya di jalan Tuhan, saya nggak melukai orang tua saya juga, Iya, hati orang tua betul saya. sekali. Saya pernah juga mau bunuh mama saya. Saya pernah alami itu. Dan kalau ingat itu nyesel. Oke. Nyesel. Jadi kalau bisa tuh teman-teman janganlah Bersyukur. bersyukur. Jadi kalau sahabat cerita yang sudah yang menonton ini yang dari kecil ibaratnya sudah lewi lah, sudah di gereja, jangan cari-cari penyakit lah. Jangan tambah-tambah masalah. Untuk mau cari kesaksian luar biasa saya gini dulu saja. Salah itu konteksnya salah itu konteksnya. Karena banyak orang yang mungkin tidak lolos, mungkin berakhir tragis. Nggak banyak yang seberuntung. Iya, hanya tidak banyak yang Ya, seberuntung. seperti saya dan teman-teman yang lain mungkin. Oke, jadi bersyukur ya Pak kalau orang memang dari bersyukur. kecil sudah ada di jalan Tuhan. Bersyukur. Oke Pak, nah luar biasa. Ini kita akan masuk di sesi-sesi terakhir ya. Saya sangat senang ngobrol sama Bapak. Rasanya ingin lebih panjang tapi mengingat waktu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kepada Bapak yaitu pesan Bapak kepada penonton yang menonton sahabat cerita ini. Mungkin ada yang memiliki pelanggaran atau trauma masa lalu untuk bisa tetap kuat dan bangkit lagi, karena ada yang terus hidup di dalam penyesalan, terus hidup di bawah bayang-bayang dan tidak bisa melangkah lebih maju. Kalau ada saran dari Bapak seperti apa? Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya keadaan yang sama seperti masa lalu saya, mungkin juga nanti istri saya bisa bersaksi seperti masa lalu istri saya, yang mungkin terpuruk, jalan buntu, dan seolah-olah memang nggak bisa menatap hari depan. Pesan saya, buang jauh-jauh pikiran itu intimidasi,
bukan berasal daripada Tuhan. Itu intimidasi berasal daripada si jahat yang mendakwa kita, kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu nggak akan berdampak, kamu akan terus seperti ini, kamu nggak layak, dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir demikian, karena Tuhan mampu mengubah hidup kita, sangat mampu. Saya saksi mata bagaimana Tuhan mengubah kehidupan saya dari yang di jalanan. Tuhan pungut, Tuhan daur ulang, walaupun mengalami proses yang cukup luar biasa. Setelah saya jadi hamba Tuhan juga nggak langsung serta-merta seperti sedemikian ini. Mulai proses juga dari nol. Saya sempat jualan gorengan, pakai sandal jepit, sama istri saya ngerintis dari nol. Gereja kami nggak ada, waktu itu cuma rumah papan, nggak punya listrik, nggak punya kasur, nggak punya kompor, nggak punya air, nggak punya kamar mandi. Kalau mau buang air itu mesti cangkul dulu. Kalau rasa buang air pagi atau siang nanti nunggu malam, karena kompleks kami kompleks rumah dinas wali kota. Kalau nanti tetangga lihat tunggunya malam. Jadi kami ngalami itu proses yang sedemikian rupa sampai Tuhan bawa perlahan-lahan janji Tuhan mulai tergenapi. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang boleh Tuhan bawa sedemikian rupa, sekarang boleh jadi pula Tuhan pakai untuk jadi manajer di Dunamis Worship. Kami punya grup band rohani, dan itu janji Tuhan pula, dan akan dirilis nanti Februari. Nanti diundang teman-teman datang ya. Dari Pondok Cerita. Teman-teman nanti datang. Nanti Februari kami akan rilis album perdana kami, Dunamis Worship. Nanti di tahun 2023 di Februari masuk pendatang baru, album rohani baru 2023. Sedemikian rupa Tuhan bawa, tentunya nggak ada yang mustahil. Tuhan nggak ada yang mustahil, asal kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan kuncinya boleh saya mau berikan beberapa wejangan firman untuk teman-teman. Kuncinya gini, Rasul Paulus ngomong, tanpa kematian tidak akan pernah terjadi hidup. Yes. Jadi tanpa kematian tidak akan pernah terjadi hidup. Penting sekali kita ngalami kematian daging. Yesus pernah ngomong pula, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Artinya apa? Burung nasar ini bicara tentang janji Tuhan. Nazar, janji daripada Allah. Ini akan mengerumuni kehidupan kita kalau kita jadi bangkai dulu. Artinya apa? Kita ngalami yang namanya kematian daging. Daging kita nggak beraktivitas, namun roh Allah yang lebih besar beraktivitas, menuntun kehidupan kita, berkapasitas berdaulat memenuhi kehidupan kita, sehingga kita ngalami kematian. Jadi bangkai, bukan bau busuk, Pak Kir, tapi jadi bau harum. Tanpa kematian daging tidak ada burung nazar, tidak ada janji Tuhan yang akan membawa kita terbang tinggi. Yes. Kalau pengen terbang tinggi, burung nazar bawa, alami kematian daging. Cara ngalami kematian daging, tinggal terus dalam pimpinan Roh Kudus, tinggal terus dalam hadirat Tuhan, terus bersekutu, terus cintai Tuhan, dan terus kehidupan kita akan mengalami kematian daging. Di situ mutlak Tuhan akan membawa kehidupan kita terbang tinggi. Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat cerita, jangan pernah nyerah, terus tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam pimpinan Roh Kudus, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan terus senantiasa melawan setiap keinginan daging kita, matikan seluruh keinginan daging kita, maka Tuhan akan terus bawa kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa Pak, malam hari ini saya diberkati, saya rasa juga kru-kru di sini teman-teman diberkati, dan penonton-penonton yang menonton podcast ini pasti diberkati. Dan terima kasih Bapak sudah hadir di sini, Ibu juga bersama anak-anak yang ada di studio, terima kasih. Dan harapan saya pelayanan Bapak semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan untuk bisnisnya, proyeknya di bidang musik rohani juga
doanya lancar sampai Amin. bulan Februari nanti. Dan juga jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya Siap, Pak. siap. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua mendapatkan banyak hal dari kesaksian Pendeta Wawan pada malam hari ini. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, bisa dihubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Pendeta Wawan pamit dari hadapan sahabat cerita semua, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.